Shalom, selamat siang. Sebelum kita mengadakan ibadah GAP Robert Merusung, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu, atas karunia-Mu, agar kami berkumpul di sini untuk mengadakan Zoom meeting ini. Bapak, berkati hamba-Mu, Pendeta Syokrin, agar firman-Mu yang disampaikan bisa bermanfaat, menghibur, dan hikmat-Mu bagi para jemaat di GAP ini, ya Tuhan. Bapak, beracaralah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar tidak ada gangguan dari apapun. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Yesusku.
Shalom. Shalom, selamat siang. Selamat datang di ibadah Rehoboth pada siang hari ini. Terima kasih untuk hambanya, Ibu Pendeta Syoklin. Selamat datang lagi, Bu, di Rehoboth. Jangan bosan-bosan ya, Bu, ya. Iya, Bu. Sudah bisa tatap muka di screen ini aja sudah bagus loh, Bu. Dulu enggak saya sangka bisa di Zoom, bisa ketemu juga. Ya, mungkin mic-nya Ibu belum buka ya, Bu? Sudah ya? Sudah. Oh ya, baik, Bu. Mari Ibu, kalau mau sekarang boleh, Bu. Ya. Ini doa Mau dulu berdoa ya, Bu, lagi ya. enggak? Langsung? Silahkan berdoa untuk firman, Bu. Ya, mari kita sama-sama berdoa ya. Ya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat kesempatan kami masih boleh bersekutu, memuji, menyembah, dan mendengar kebenaran firman-Mu yang menuntun kami langkah demi langkah untuk kami bisa mengatasi semua gejolak kehidupan ini. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Maria yang kembali memberi saya kesempatan berbagi kebenaran firman. Kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema pemenang kehidupan. Pemenang kehidupan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Saya membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Saya membaca demikian firman Tuhan. Ya. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca awal kisah ini, Ben-Hadad Raja Aram itu mengumpulkan seluruh tentaranya. 32 orang raja bergabung bersama-sama dengan kuda dan kereta mereka. Kemudian mereka mengepung dan memerangi Samaria. Lalu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh utusannya kepada Raja Israel dengan pesan, emasmu, perakmu, istri-istrimu dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Untuk permintaan pertama ini, Raja Israel berkata, seperti bicara tuanku, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Tetapi rupanya belum membuat Raja Aram Ben-Hadad itu puas. Dia suruh utusan yang kedua dengan berkata, besok kira-kira waktu seperti ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku ke rumahmu, ke rumah pegawai-pegawaimu, dan apa saja yang mereka lihat dan mereka ingini, akan mereka ambil dan akan mereka bawa. Kemudian singkat cerita, ya mereka mengumpulkan tua-tua Israel, lalu mereka berkata, oh gak bisa diturutin terus seperti ini, ya. Kemudian singkat cerita terjadi perang. Ya, kalau kita membaca awal kisah ini, dikatakan pada pergantian tahun. Pergantian tahun ini bicara tentang waktu, ya. Kalau kita bicara tentang peperangan, Kitab Ayub itu berkata, bukankah manusia itu harus bergumul di bumi?
dan hari-harinya seperti orang upahan. Terjemahan lama mengatakan bahwasannya hal manusia di atas bumi ini seperti orang perang adanya, dan hari hidupnya pun seperti orang upahan. Sadar atau tidak, kita diperhadapkan pada peperangan, ya, peperangan roh 24 jam. Itu sebabnya tidak salah kalau Rasul Petrus berkata, sadar dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Nah, siapa yang jadi mangsa iblis? Yang jadi mangsa iblis adalah orang yang lemah rohaninya, sakit rohaninya, hatinya jauh dari Tuhan. Orang yang sakit itu kekuatannya berkurang banyak, ya, lemah, tidak punya kekuatan untuk melawan. Mungkin secara lahiriah kelihatannya kita masih bisa ikut ibadah onsite mungkin atau online, tapi hati kita sudah jauh dari Tuhan. Nah, itu masa-masa yang berbahaya karena dikatakan kita bisa menjadi mangsa iblis. Nah, kalau kita bicara tentang peperangan, peperangan itu mewakili masalah yang kita hadapi setiap hari. Bentuknya bisa bermacam-macam, ya. Tiba-tiba ada badai, tiba-tiba divonis dokter, ya, yang semula kita menyangka tubuh kita terus sehat, ternyata ada penyakit di dalam kita nggak tahu, ya. Kegoncangan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, itu bicara tentang peperangan. Jadi kalau kita sudah pernah, ya, mengalami peperangan dan kemudian kita mendapatkan kemenangan, maka kita harus tetap mempertahankan kemenangan itu. Jangan sampai kemenangan itu merosot menjadi kekalahan. Tetapi kalau kita kalah, ya, dalam peperangan itu, maka kita harus berusaha untuk tidak kalah lagi, ya. Dan kekalahan itu menjadi pelajaran berharga supaya kita tidak terus kalah, tapi kita bisa menang dalam peperangan. Nah, dalam peperangan Raja Aram dan Raja Israel ini, ada nabi yang memberi pengarahan supaya mereka meraih kemenangan dalam peperangan. Kita akan belajar 3 hal saja pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, pesan Nabi dikatakan, kuatkanlah hatimu. Ya, masa pandemi yang berkepanjangan kita tidak tahu sampai kapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hamba Tuhan yang berkata setelah varian Delta nanti varian Kappa, ya. Saya WA dengan seorang teman, lalu teman berkata, "Oh iya, udah ada varian Kappa." Oh ya, varian Kappa itu katanya menyerang kulit, ya. Lalu saya berpikir, aduh, kalau Delta yang diserang paru-parunya, mohon maaf ya, bisa cepat mati. Nah, tapi kalau diserang kulitnya, ya, kalau enggak sampai infeksi, mukul jantungnya, enggak mati-mati, tambah parah, ya. Lebih payah kita, ya, lebih tersiksa. Nah, ketika saya membaca ayat itu, mendengar berita itu, lalu saya teringat pembacaan ayat yang setiap pagi saya baca dalam Wahyu 16, enggak usah dibaca sekarang, ya, ayat 8 sampai 11 dikatakan, ketika manusia itu menderita, manusia itu enggak cari Tuhan, tapi malah memberontak kepada Tuhan. Malah melawan Tuhan. Nah, itu ironisnya, ya. Sudah tidak berdaya, tidak cari penolong, tapi malah memberontak. Itu sebabnya dikatakan kuatkanlah hatimu, itu pesan pertama dari Nabi, ya. Mengapa dikatakan kuatkanlah hatimu? Salomo berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, ya. Jadi pada masa kesesakan jangan tawar hati, tapi kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, menguatkan hati kita. Tidak ada badai yang selama-lamanya, ya. Badai diizinkan datang, tapi badai juga pasti akan pergi satu kali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang menguatkan kepercayaan, saya ingat Daud, ya. Dalam 1 Samuel 29, Daud itu baru saja ditolak oleh raja-raja kota orang Filistin. Ditolak itu kan sakit, ya, luka hatinya. Raja Akhis berkata, Daud, panglima,
Ya, orang Filistin tidak suka sama kamu. Jadi kamu pulang saja ya, tapi jangan bikin gara-gara ya. Nah, Daud kembali ke Siklak. Sampai di Siklak Daud mendapati Siklak dibakar. Istri, anak laki-laki, anak perempuan dibawa sebagai tawanan. Memang tidak dilukai, tidak dibunuh, tapi cuma dibawa sebagai tawanan. Itu sudah masalah, ya. Baru saja tertolak, terluka hatinya, melihat kota Siklak dibakar, istri, anak laki-laki, anak perempuan dibawa sebagai tawanan. Lebih parah lagi ketika orang Israel itu mengancam hendak melempari Daud dengan batu. Itu sebabnya ayat yang ke-6 dari 1 Samuel 30 mengatakan Daud itu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Mengapa kita perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita? Dalam kesesakan, dalam penderitaan. Ketika kepercayaan kita kepada Tuhan itu pudar, maka kita akan berpaling pada pertolongan yang lain. Ketika kepercayaan kita kepada Tuhan itu pudar, maka kita akan berusaha menyelesaikan dengan cara, dengan kekuatan diri kita sendiri. Itu sebabnya pesan yang pertama dikatakan, kuatkanlah hatimu. Ya. Nah, mengapa kita harus kuat? Hidup ini terus diwarnai dengan bermacam-macam goncangan. Ya. Ada suka, ada duka. Ya. Ada hal yang tiba-tiba bisa menggelisahkan hati kita. Saya akan bacakan dari Yeremia 51 ayatnya yang ke-46. Yeremia 51 ayatnya yang ke-46. Ya, terima kasih. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri, dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Hari-hari ini kita seperti hidup terintimidasi. Ketika saya WhatsApp pada seorang teman, saya berkata, oh ya, tahun 2022 ya, katanya ada vaksin ketiga. Kenapa kok masih terus divaksin ya? Rupanya virusnya belum mau pergi ya. Nah, kabar yang kita dengar itu bisa berganti-ganti. Membuat kita hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Lalu teman saya berkata, sampai kapan ya virus ini ya? Saya jawab, enggak tahu ya, terserah Tuhan. Kalau Tuhan berkata berhenti, ya pasti berhenti. Ya. Nah, diizinkan kita mengalami seperti ini supaya apa? Supaya manusia kembali pada kasih yang semula, bertobat. Ya, ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, dikatakan ada banyak kabar yang mengerikan. Kita sedang berjalan dalam penggenapan firman Tuhan. Kata Rasul Paulus kepada jemaat, ya, dikatakan dalam 2 Timotius 3, akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ketika masa yang sukar itu tiba, ditandai dengan bermacam-macam, manusia mengasihi diri sendiri, ya, tidak tahu berterima kasih, menjadi hamba uang, ya, secara lahiriah beribadah, tapi pada hakikatnya kuasa ibadah itu sudah ditolaknya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kabar-kabar yang kita dengar itu bisa menggoncangkan hati kita. Yang kita lihat itu juga bisa menggoncangkan hati kita, mempengaruhi hati dan pikiran kita. Nah, mengapa kita diizinkan mengalami peperangan? Mengapa kita diizinkan mengalami masalah? Supaya kita punya pengalaman dengan Tuhan. Dan pengalaman itu bisa jadi berkat bagi orang lain. Ayub berkata, dulu hanya dari kata orang aku mendengar, sekarang aku mengalami. Kalau kita pernah mengalami sakit, ya, lalu kita besuk menguatkan saudara yang sakit, kita cerita pengalaman kita, itu lebih mantap daripada pengalaman orang lain. Ya, itu sebabnya kita diizinkan mengalami supaya apa? Supaya kesaksian kita lebih mantap dan kita punya pengalaman secara pribadi dan menjadi berkat. Ya, kita bisa menjadi berkat karena masalah-masalah yang kita alami. Ya, ada masalah, ada mujizat, ada pergumulan atau peperangan, ada kemenangan. Kalau saya berkata supaya kita punya pengalaman dan supaya kita jadi berkat. Penulis surat Ibrani berkata sebab itu
kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tangan yang lemah itu tangan yang tidak bisa terangkat ke atas. Lutut yang goyah itu orang yang tidak bisa berdiri dengan baik, dengan tegap. Ya. Jadi kita diizinkan mengalami masalah supaya yang pertama kita punya pengalaman, yang kedua kita bisa membagikan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Yang pertama kita belajar, kuatkanlah hatimu. Jadi mulai sekarang jangan berkata, gak kuat loh Tuhan, sampai kapan ya? Masalah itu datangnya kan gak antri ya. Tidak WhatsApp dulu, aku datang jam sekian. Nanti lainnya, aku jam sekian ya, gantian ya. Udah ada gantian. Kadang-kadang bertubi-tubi, berbareng-barengan, bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, ketika tangan kita lemah, ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kehidupan kita. Sebab itu hidup melekat dengan Tuhan, itu membuat kita tidak tergoncangkan dengan goncangan-goncangan yang ada. Yang kedua, yang Tuhan taruh kuat di hati saya, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, juga untuk saya, jangan tergoda untuk turun ke tempat yang lebih rendah. Masalah itu bisa menarik kita ke bawah. Masalah itu bisa menarik kita jauh dari Tuhan. Lihat saja, ya, Raja Aram ini pernah perang melawan orang Israel dan mereka kalah. Ketika mereka kalah, mereka mempelajari kenapa ya kok bisa kalah. Lalu sampai mereka menyimpulkan, oh ternyata Allah mereka, Allah orang Israel itu Allah gunung. Itu sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi kalau kita berperang di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Orang-orang Aram mengakui Allahnya orang Israel itu Allah gunung. Apa itu gunung? Gunung itu bicara tempat yang tinggi. Gunung itu yang pertama bicara tentang pengajaran firman Tuhan. Ya, pengajaran firman Tuhan. Kitab Yesaya berkata, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Gunung yang pertama bicara tentang pengajaran firman Tuhan. Gunung yang kedua bicara tentang orang yang hidup dalam kesucian. Pemazmur berkata, Tuhan, siapa boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa boleh berdiri di tempatmu yang kudus? Ya, jawabnya orang yang hidupnya tidak bercela dan seterusnya. Gunung yang ketiga itu bicara tentang orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Zaman boleh makin sulit, tetapi pegang firman Tuhan. Salomo dalam kitab Amsal 10 ayat yang ke-6 berkata, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Ya, memperhadapkan diri menjadi orang benar, kita punya jaminan ada berkat di atas kepala kita. Kenapa tidak dikatakan berkat di tangan orang yang rajin bekerja? Berkat di kaki orang yang giat berjalan untuk mencari nafkah. Tapi dikatakan berkat itu ada di atas kepala orang benar. Kepala ini bicara kehidupan. Ya, kalau masih ada kehidupan, Tuhan yang memanggil memilih kita sanggup memelihara kita dengan caranya. Ya. Jadi hidup dalam kebenaran itu luar biasa. Yesaya 33 ayat 15-16 berkata, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16 perhatikan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan dan air minumnya terjamin. Ya. Pesan yang kedua dikatakan jangan tergoda untuk turun ke tempat yang lebih rendah. Tidak turun ke tempat yang lebih rendah, itu juga berarti ada pertumbuhan, ada peningkatan. Naik. Ya.
Tuhan berjanji mengangkat kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kalau saya berkata ada peningkatan, ada pertumbuhan, buah yang kita hasilkan dalam kehidupan ini setelah kita mendengar firman, 30 kali ganda, 60 kali ganda, lalu 100 kali ganda. Kalau sudah 100 harus dipertahankan. Jangan 100 ini turun 60, turun lagi 30 lalu tidak berbuah, ya. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tadi saya sudah berkata jangan tergoda untuk turun ke tempat yang lebih rendah. Musuh saja memperhatikan strategi perang. Jangan gegabah. Jangan buru-buru bertindak. Musuh saja memperhatikan strategi perang. Apalagi kita. Itu sebabnya dikatakan jangan tergoda untuk turun ke tempat yang rendah. Nah, mengapa saya berkata jangan tergoda untuk turun ke tempat yang rendah? Alasan yang pertama, di tempat yang rendah kita mudah dikalahkan. Ya, itu poin yang pertama. Coba baca 1 Raja-Raja 20 ayat 23 dan 28. Ya, tolong ditayangkan. 1 Raja-Raja 20 ayat 23 dan ayat 28. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. 28. Ya. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi orang Aram sudah mempelajari strategi perang. Kalau mereka berperang di tempat yang tinggi, mereka kalah. Tapi kalau di tanah yang rata, mereka berkata, kita pasti menang. Sebab itu jangan tergoda untuk turun ke tempat yang lebih rendah. Tuhan itu sudah angkat kehidupan kita step by step. Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Jangan masalah menarik kita turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, sampai kita ada di dataran. Alasan saya yang pertama, mengapa kita tidak boleh tergoda untuk turun ke tempat yang rendah. Di tempat yang rendah kita mudah dikalahkan. Ya. Yang kedua, di tempat yang rendah semuanya kelihatan besar. Ya. Coba kalau Bapak Ibu Saudara keluar dari rumah, lihat saja di depan rumah itu apartemen yang tingginya 40-50 rantai. Kita kan tidak bisa dengan pandangan lurus ke depan, lihat berapa lantai. Mesti tengadah, 40 tingkat, 50 tingkat gitu ya. Di tempat yang rendah di bawah kita lihat besar apartemen itu, tinggi luar biasa. Tapi kalau kita naik pesawat, duduk di samping jendela, lihat ke bawah, yang besar jadi kecil, ya. Bahkan yang di bawah besar-besar, pabrik-pabrik, gudang-gudang yang besar itu seperti miniatur. Itu sebabnya saya berkata jangan tergoda untuk turun ke tempat yang rendah. Di tempat yang rendah bukan hanya kita mudah dikalahkan, tapi di tempat yang rendah kita lihat semuanya besar. Kalau rohani kita dangkal, lihat masalah besar. Tapi kalau rohani kita seperti Raja Wali yang naik terbang, lihat masalah itu kecil karena kita lihat Tuhan yang besar bersama-sama dengan kita. Alasan yang ketiga, di tempat yang rendah bisa kena banjir. Ya, lihat kalau hujan lebat gitu ya, tempat parkir mobil yang rendah, cepat tergenang airnya, mobil bisa kena banjir. Kalau mobil kena air hujan, kena banjir, rusak semuanya. Ya. Tapi kalau diparkir di tempat yang tinggi, tidak mudah kena banjir. Apa itu banjir? Banjir itu menghanyutkan. Banjir itu merusak. Ya. Kemudian alasan yang keempat, mengapa saya berkata tidak boleh tergoda untuk turun ke tempat yang lebih rendah? Di tempat yang rendah banyak sampah. Ya, Bapak Ibu Saudara duduk buang sampah kemana? Ke bawah. Ya, sampah tisu kering, tisu basah. Ya, sampah apa sajalah, buangnya pasti ke
bawah. Coba dilempar sekuat tenaga sampai plafon. Apakah tinggal di sana? Di awang-awang? Tidak, tetap jatuh ke bawah. Itu sebabnya saya berkata, jangan tergoda untuk turun ke tempat yang lebih rendah. Banyak sampah. Kalau rohani kita dangkal, ya, hati terluka sedikit tidak bisa ngampuni, ya. Mohon maaf, orang di luar sana berkata manjing, ya. Kalau yang manjing firman Tuhan dahsyat. Tapi kalau yang manjing di hati kita kesalahan orang, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, hilang sukacita, hilang damai sejahtera, ya. Jadi tahun ini sudah hampir berakhir. Beberapa hari lagi kita sudah masuk bulan 9. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah 1,5 tahun pandemi ini. Sampai kapan? Nggak tahu. Terserah Tuhan, ya. Pokok yang kita harus yakin tidak lebih dari kekuatan kita semua yang Tuhan izinkan. Jadi jangan simpan kesalahan orang. Simpan firman lebih banyak. Meskipun belum bisa ibadah onsite. Tapi kita bisa baca firman Tuhan. Disiplin diri untuk baca firman. Membaca bagus. Dengar khotbah dicatat bagus. Sebab ingatan kita itu tidak terlalu tajam-tajam amat. Mohon maaf ya, seperti saya 60 tahun lebih. Suka lupa. Nah, obatnya lupa enggak tahu saya. Ya, ke dokter tanya obat lupa. Umur berapa? 64. Ya sudah wayai katanya gitu. Loh, dok, ada yang 90 belum lupaan deh. Lupa itu ada baiknya. Kenapa? Supaya gak ingat kesalahan orang. Ya, orang-orang tua itu bisa pikun. Kenapa kok pikun? Supaya hatinya bersih. Nggak ingat-ingat dulu aku muda diperlakukan seperti ini. Dulu begini, dulu begitu. Sudah tidak ada yang dulu-dulu karena sudah pikun. Ya, jadi lihat saja, buang ya sampah dalam hati kita. Kalau kita bicara tentang sampah, yang pertama, sampah itu tidak menghasilkan aroma yang sedap, tapi aromanya busuk, ya, busuk. Kita mungkin lupa mengapa orang itu tidak mencium bau harum Kristus dalam kehidupan kita, karena dalamnya banyak sampahnya. Yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati. Kalau hatinya bersih, ngomongnya baik. Tapi kalau hatinya sakit, ngomongnya tidak baik. Ya, ada orang datang ngajak ngomong kita, selamat pagi Bu, selamat pagi Cik. Apa selamat pagi, selamat pagi. Ya. Kenapa kok begitu jawabnya? Ya, jawabnya kok sengak, kenapa? Bukan sengak ya. Sengak itu hati-hati. Kalau sengak itu menyakitkan karena dalamnya luka, ya. Luka, sudah tergores begitu dalam, ya. Jadi sampah tidak menghasilkan aroma yang sedap. Kalau orang tidak mencium bau Kristus dalam kehidupan kita, karena dalamnya banyak sampahnya. Kemudian sampah itu menghasilkan banyak penyakit. Orang yang tidak bisa mengampuni itu tersiksa, ya, terpenjara, dipenjara sendiri. Tapi ketika kita melepaskan pengampunan, kita mendapatkan kebebasan, damai sejahtera, sukacita. Kemudian sampah tidak bisa membuang dirinya sendiri. Sampah itu harus dibuang. Bapak Ibu di rumah tangga masing-masing kan pasti ada tempat sampah. Di bawah wastafel depan kamar mandi, di kamar tidur, yang pasti di dapur. Ketika sampah itu sudah penuh, apakah pernah tempat sampah berkata, nyonya, tuan, di sini itu sudah penuh loh, sesek ya. Saya tak pindah ke depan di tempat sampah yang di jalan raya itu loh, besar ya, tidak ditutup, dibuka, enak ya, banyak angin gitu. Enggak, kalau sudah penuh harus dibuang, tapi jangan tunggu penuh ya. Jangan terus timbun kesalahan orang ya. Sampah masuk. Firmannya nggak bisa tumbuh. Karena banyak sampahnya, banyak apa? Belukar durinya, gitu ya. Nah, jadi sampah itu tidak pernah menghasilkan aroma yang sedap, ya. Memang melepaskan pengampunan bukan hal yang mudah, ya. Kadang-kadang saya berpikir melakukan firman memang tidak gampang, tapi bukan berarti kita tidak mampu loh, ya.
Tuhan memberi kita Roh Kudus sebagai penolong, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Mendengar bagus, melakukan jauh lebih bagus, ya. Kalau Tuhan berkata kalau seterumu lapar kasih makan, enggak sulit itu, ya. Doakan, enggak sulit. Berkati, enggak sulit. Kalau cuma satu kali. Tapi kalau sampai berkali-kali gimana? Nah, Lukas 17 ayat 3 dan 4 berkata apa? Ya, ayat yang keempat dikatakan kalau ada orang berbuat dosa kepadamu 1 hari 7 kali. Apa ada ya orang salah sama kita 1 hari 7 kali ya? Sebab batas maksimal pengampunan kita cuma 3 kali. 3 kali itu sehari, seminggu, sebulan, setahun, seumur hidup biasanya ya. 3 kali gitu ya. Nah, kalau orang itu balik dan berkata aku menyesal, kita harus mengampuni. Nah, persoalannya kalau tidak menyesal ya apa? Ya tetap diampuni. Karena kalau tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni kesalahan kita. Injil Markus berkata kalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu kesalahan orang. Nggak ngampuni kesalahan orang, sia-sia. Ya, baru ada niat jahat saja dalam hati. Tuhan itu tidak mau dengar doa kita. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, niat jahat belum dilakukan, ya, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saya kagum dengan kesaksian seorang ibu yang saya dengar. Ibu ini punya suami stroke, ya, dilayani baik sama dia. Tapi karena dia bekerja, dia panggil suster untuk bantu waktu dia bekerja. Tapi di luar duga dari istri yang baik dan bertanggung jawab ini, ternyata suami yang stroke itu selingkuh sama susternya. Lalu kita kan berkata, kebacut, ya, minta ampun, mau diapain orang seperti ini ya. Sudah dilayani baik, gak tahu terima kasih, bokamsyah, ya, bikin masalah. Nah, setan itu panah pikiran istri, ya. Oh, jangan marah, enggak usah marah. Suamimu kan duduk di kursi roda, bawaan ke mall gitu ya. Oh, dalam hati saya waktu saya mendengar kesaksian itu bagus juga ya nasihat setan ini ya. Awalnya saya berpikir nasihat setan bagus juga ya. Sudah stroke ya enggak bisa apa-apa suruh bawa ke mall. Tapi endingnya bawa naik ke lantai 3, lantai 4, lantai 5, kemudian dorong terus lepas di situ. Oh. Ternyata endingnya jahat ya. Suruh balasnya apa? Dibunuh saja gitu ya. Tapi Tuhan berkata jangan, ya. Menarik untuk saya perhatikan, ibu ini taat, jangan tidak dibalas. Suster dikeluarkan, ganti lebih muda, lebih cantik. Nah, teruskan sendiri ya. Kalau saya bilang lebih muda, lebih cantik, teruskan sendiri. Yang tua elek aja bisa selingkuh, apalagi lebih muda, lebih cantik. Dan memang belum bertobat. Belum bertobat, kumat lagi, ya. Kristen tobat kumat lagi. Jadi terus gimana? Selingkuh lagi. Nah, setan berkata apa lagi? Oh, enggak usah marah, enggak usah marah. Suami bukan duduk di kursi roda. Nanti kalau mandikan, ya, showernya buat panas, siram ke punggungnya situ. Tapi Tuhan berkata, jangan, ya. Untung istri ini telinga rohaninya tajam. Dia enggak bales, sayang. Ending dari kesaksian itu, ibu itu berkata, suami belum bertobat, tapi keburu dipanggil Tuhan. Eman ya, sayang ya. Ya. Tapi saya memuji ketaatan istri ini, ya, penguasaan dirinya. Nggak balas itu luar biasa, loh, saudara ya. Kenapa? Karena ngerti firman Tuhan berkata, pembalasan itu hakku. Kalau kita merampas hak Tuhan, dapatnya sedikit. Tapi kalau kita membiarkan Tuhan yang bekerja, dahsyat saudara, ya. Serahkan saja sama Tuhan. Jadi poin yang kedua yang penting, jangan tergoda untuk turun ke tempat yang lebih rendah. Ya, saya sudah berikan 4 alasan. Nah, tidak turun itu berarti ada peningkatan. Naik gitu ya. Ya, saya berharap dengan bertambahnya usia kita tidak mengalami kemerosotan secara rohani, meskipun secara jasmani kita merosot ya. Mata enggak pakai kacamata, gak terang, gak bisa baca ya. Telinga kadang kurang dengar. Jadi ajak omong, ya. Saya kasih kesaksian ya. Lucu, tapi ini Tuhan bicara pada saya ya.
Saya ini mau ganti SIM. Saya datang ke Tunjungan Plaza ke konternya. Lalu saya disuruh pergi ke dokter. Ya, saya ikut ke dokter. Sampai di ruangan dokter, petugasnya bilang, "Bu, ukur tingginya." Karena saya merasa saya tahu ukuran tinggi saya, langsung tak jawab sama saya, saudara. 152, saya bilang begini. Ya ukur, katanya gitu ya. Masih sabar loh, saudara ya. Petugasnya, ya ukur gitu ya. Ketika diukur, tidak ada 152, 149. Ya, malu saya. Lah kok mengkeret? Lah kok enggak tambah tinggi, kok tambah mengkeret? Padahal bertahun-tahun saya berdoa, Tuhan, saya ini gemuk, pendek lagi Tuhan, ya. Minta tinggi 10 cm ya Tuhan, gitu ya. Minta tambah tinggi 5-10 cm ya, sampai sekarang belum bisa tambah puret. Tambah mengkeret dari 152 jadi 149. Itu kemerosotan. Mengapa? Tulangnya mulai susut, ya. Itu sebabnya nanti orang tua tuh dari yang besar jadi kecil gitu ya. Bukan karena kurus, tulangnya susut, tulangnya menyusut terus ya. Yang jasmani boleh jadi merosot, tapi yang rohani jangan jadi merosot. Yang terakhir, yang ketiga. Saya berkata jangan sendirian, ya. Sendiri itu penyebab kalah dalam peperangan. Di tempat tinggi pun kita harus berhati-hati. Lihat saja contohnya Daud. Waktu pergantian tahun, biasa raja-raja maju berperang. Tapi waktu itu Daud hanya suruh Yoab beserta orang-orangnya, beserta seluruh Israel pergi perang. Ya, kemudian kita lihat, mereka suruh maju perang, Daud tinggal di Sotoh. Yerusalem itu tempat yang tinggi. Yerusalem itu artinya rumah damai. Ya, Yerusalem itu kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut. Berbeda dengan Yeriko, tempatnya rendah, kurang lebih 500 meter di bawah permukaan laut. Daud itu raja. Ada ayat-ayat yang menyatakan kalau Daud keluar perang, tidak pernah pulang kalah. Selalu pulang dengan kemenangan. Ya, dikelilingi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ketika Daud sendirian, Daud kalah. Ya, musimnya orang perang, musimnya orang waspada, dia tidak perang. Tinggal di atas Soto jalan, lalu matanya lihat Batseba mandi, jatuh dalam dosa. Ya, sebab itu jangan sendirian. Meskipun kita belum bisa ibadah onsite, tapi tetaplah bergabung dalam ibadah online, dalam jadwal-jadwal ibadah yang sudah ditentukan. Ya, nah, Daud itu baru bangun dari pembaringan. Lalu Daud berjalan-jalan di atas Soto. Baru bangun dari tempat pembaringan. Baru bangun dari tidur rohani. Ya, belum siuman betul, belum sadar betul. Itu sebabnya mudah terperangkap. Jangan sendirian. Penulis surat Ibrani berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa kita lakukan. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, jadi luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 3 pesan untuk kita siang hari ini. Yang pertama, kuatkanlah hatimu. Ya, berhenti berkata gak kuat Tuhan, sampai kapan gini terus ya. Tuhan menopang kita, Tuhan sumber kekuatan kita. Ketika kita sudah mulai lemah, itu waktunya kita datang. Yesaya 40:31 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Ketika dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia bisa naik terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari pun tidak menjadi lemah. Ya. Jadi pesan yang pertama, kuatkanlah hatimu. Pesan yang kedua, jangan tergoda untuk turun ke tempat yang lebih rendah. Tuhan membawa kita naik, tidak turun. Tuhan membawa kita menjadi kepala, bukan ekor. Kepala bicara tentang kehidupan. Ya, kalau dalam hidup kita ada kehidupan Allah, kita bisa membawa orang lain, ya, untuk bersama-sama berada dalam hadirat Allah. Dan yang ketiga, jangan sendirian.
sendirian itu bahaya, ya. Satu hari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lihat seorang ibu tua yang mau menyeberang, ya. Sendirian mau menyeberang, saya juga kebetulan mau menyeberang. Lalu saya tanya ibu sendiri. Nggih, katanya gitu, ya, sendiri, ya. Ibu mau nyebrang, nggih, gitu ya. Lalu saya bilang, tak tuntun ya, tapi ikut saya ya. Kalau saya maju, sampean maju. Kalau saya belum maju, sampean diam saja. Nggih, katanya gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah sepi kendaraan, saya tuntun, saya maju. Ibu ini maju mundur, maju mundur, maju mundur. Lalu saya tanya, Bu, jangan diskoan di jalan, Bu. Maju, sudah sepi kendaraannya, ya. Masih tidak percaya, masih takut. Jadi sendiri itu bahaya. Sendiri itu bisa dikejar atau diincar jambret, ya, perampok, ya, di jalanan. Tapi kalau ada temannya, masih ada pertolongan, ya. Jadi 3 poin: kuatkan hati, jangan tergoda untuk turun ke tempat yang lebih rendah, dan jangan sendirian. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya kembalikan kepada host, ya, kepada Ibu Pendeta Maria. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Maria, terima kasih. Tuhan memberkati Ibu. Terima kasih. Bosan ya, Bu? Iya, Ibu, terima kasih. Tidak apa-apa, Bu, kalau mau live dulu, Bu. Ya, tidak apa-apa, nanti sebentar lagi. Ya, baik, Bu. Jam 1 nanti. Oh, gitu, Tidak Bu. apa-apa. Ya. Pengumuman GAP Rehoboth sepekan. Ibadah Zoom doa malam Rabu 1 September 2021 pukul 19.30. Pembicara Evangelis Yohanes Sunardi. Ibadah Zoom Minggu tanggal 5 September 2021 pukul 12 disertai perjamuan kudus dibawakan oleh Pastor Jeffrey S. Chandra. Tuhan Yesus memberkati. Kami tahu kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu.
kita sampai di akhir ibadah pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Pendeta Syoklin yang sudah membawakan firman pada siang hari ini. Tuhan berkati Ibu. Terima kasih ya Ibu. Dan sekarang mari kita satukan hati. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Mari Bapak Ibu sekalian sama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur, mengucap terima kasih atas semua yang sudah berlaku di dalam hidup kami. Dan mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini, di mana Engkau memberikan kami kesempatan yang hadir untuk boleh lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Boleh memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, dan bersyukur. Juga kami mengucap syukur untuk firman yang sudah ditabur pada siang hari ini. Doa kami adalah Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh, berdiri dengan kaki yang kuat karena Engkau yang menopang kami. Agar supaya Tuhan, kami jangan lagi tergoda oleh hal-hal yang duniawi, karena kami anak-anak-Mu Tuhan adalah anak-anak yang kuat rohaninya. Topang kami Tuhan buat setiap yang mendengar pada siang hari ini agar kami tidak lagi tergoda oleh hal-hal duniawi. Dan juga Tuhan, kami mohon diberi kekuatan agar hati kami kuat Tuhan. Menapak kaki kami di dunia ini, anak-anak-Mu, Engkau berikan satu kekuatan tersendiri. Bukan kekuatan dari duniawi, tapi kekuatan surgawi. Kami minta pada siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Karena selalu ada Engkau yang menemani setiap jemaat di tempat ini. Ada Engkau dalam bentuk Roh Kudus yang selalu dengan setia menemani kami. Tuhan, kami percaya kami tidak sendiri dan kami percaya perlindungan Tuhan sempurna adanya untuk setiap kami. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Syoklin yang pada siang hari ini sudah membawakan firman di Gereja Allah Baik Rehoboth. Kami berdoa kiranya Tuhan menambahkan berkat-berkat yang baik, berkat dari surga yang baik Tuhan limpah-limpahkan dalam kehidupan Ibu Syoklin. Walaupun Tuhan sudah memasuki usia yang senja, tetapi kekuatan fisik masih seperti anak muda. Amin. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan Tuhan jamin. Apa yang diperlukan juga Tuhan jamin. Kami percaya Tuhan. Inilah doa kami untuk Ibu Pendeta Syoklin. Dan juga di dalam pelayanan dan pekerjaannya Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa untuk para jemaat yang pada ibadah Zoom siang hari ini belum hadir, dimanapun mereka berada, keadaan apapun yang sedang mereka alami, kiranya Tuhan senantiasa beserta mereka. Dan pertolongan Tuhan untuk mereka selalu tepat pada waktunya. Kami menutup ibadah pada siang hari ini Tuhan dengan ucapan syukur untuk semua pujian, penyembahan, doa-doa yang kami bawakan di dalam ibadah Zoom pada siang hari ini Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau ampuni setiap dosa-dosa daripada kami yang hadir, yang tidak kami sadari maupun yang kami sadari. Tuhan, karena Engkau kudus, maka kami berdoa agar setiap jemaat anak-anak Tuhan juga kudus adanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menutup ibadah
pada siang hari ini dan kami mengangkat tangan kami. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tidak hanya hidup kami Tuhan, beserta segenap keluarga dan beserta semua beban kehidupan yang kami bawa ketika kami mengikuti ibadah Zoom ini. Dan sekarang ibadah sudah selesai, kami pulang dengan segala kelegaan. Karena Engkau sudah menjamah setiap kami. Engkau sudah memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Dan percaya Tuhan, apa yang Engkau berikan kepada kami terasa seperti tidak baik, tetapi rancangan-Mu selalu baik untuk setiap kami. Karena Engkau Bapa kami yang maha baik. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami sepanjang masa, Tuhan kami sepanjang masa, dan Engkaulah Bapa kami sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hari ini Bapa di surga menurunkan segala berkat yang terbaik untuk mereka yang angkat tangan pada Zoom siang hari ini. Bapa di surga memberikan limpah berkat yang baik, berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat sukacita, kasih karunia dan anugerah daripada-Mu ya Bapa, dan juga damai sejahtera yang diberikan pada siang hari untuk setiap yang hadir. Damai sejahtera yang daripada surga, yang akan kami nikmati dari saat ini sampai Maranatha. Demikian juga bagi yang sakit siang hari ini, Tuhan memberikan mukjizat. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami akhiri ibadah ini di bawah satu kuasa nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur sekali lagi, dan mari jemaat yang hadir sudah terima semua yang baik daripada Bapa di surga. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin.